Oke? Langsung kita akan mulai. Yang akan dimulai dengan doa pembuka dulu. Pak Ari minta tolong untuk Tirsa membuka dengan doa. Oke, mari teman-teman semuanya kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami. Kami berterima kasih Tuhan, atas berkat-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk melakukan orasi ketua dan juga wakil OSIS. Sekarang Tuhan kami akan melakukan orasi ini Tuhan, Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tirsa. Oke, sekarang kita akan memanggil kandidat dari kelas 8A. Mana dukungannya? Silakan menuju ke sini, kelas 8A. Oke, selanjutnya dari kelas 8B kita persilahkan untuk memasuki panggung orasi. Silakan Aca dan Gracia di Valesti. Oke, dan yang terakhir dari kelas 8C, silakan masuki panggung. Vindi dan Farel. Oke, jangan gaduh dulu. Ya, oke, para calon ketua dan calon wakil sudah ada di depan, ya, dan sudah siap menyiapkan visi dan misinya untuk disampaikan ke kalian. Jadi Pak Ari minta tolong untuk mohon tenang dulu, mendengarkan, mencatat pertanyaan. Nanti ketika ada kesempatan bertanya, silahkan ditanyakan. Siap? Oke. Orasi yang pertama kali akan dimulai dari kelas 8A. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, guru-guru, serta teman-teman yang saya kasihi, sebelumnya marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat dan selamat. Saya Elana Rohananing Prasetyan dan saya Anggita Natasha Kristi. Kami dari kelas 8A mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMP Krista Gracia periode 2022-2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi misi kami apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS berikutnya. Yang pertama, visi kami adalah terbentuknya OSIS SMP Krista Gracia sebagai wadah bagi seluruh siswa untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga terwujud siswa yang cerdas, aktif, kreatif, disiplin, berprestasi, dan mampu menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul. Nah, untuk mencapai visi tersebut, adapun misi-misi kami sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk karakter pengurus OSIS yang cerdas, asik, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjalankan dan mengembangkan program OSIS yang sudah ada dengan kreatif dan kerja keras. Yang keempat, melaksanakan, mengadakan, dan mendukung kegiatan-kegiatan positif yang diadakan oleh siswa ataupun anggota sekolah lainnya untuk meningkatkan kekreativitasan dan hubungan erat antar warga sekolah. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan siswa untuk menaati tata tertib yang ada di sekolah. Sekian penyampaian visi misi calon ketua OSIS yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan berusaha semaksimal mungkin
untuk menjalankan visi misi tersebut dengan baik dan tanggung jawab. Dukungan dari semua teman-teman kami sangat harapkan. Oleh karena itu, marilah teman-teman memilih kami dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023 ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang tersampaikan. Atas perhatian guru-guru dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu buat calon ketua dan wakil ketua dari kelas 8A. Silakan untuk pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Elan dan Anggi tadi. Oke, silakan Windy berdiri. Program kerja apa yang akan diutamakan jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS? Program kerja yang akan kami utamakan setelah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu mengaktifkan sosial media SMP Krista Gracia dan mengaktifkan kegiatan-kegiatan siswa yang ada di sekolah. Contohnya seperti untuk sosial media itu mengupload apa saja kegiatan, prestasi yang ada di sekolah nanti diupload ke sosial media sehingga orang-orang bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ada di SMP ini. Lalu kalau misalnya untuk yang siswa itu kami nanti akan membuat seperti acara lomba, lalu bisa seperti band dan lain-lain, seperti itu. Kan tadi misinya kan ada kegiatan positifnya ya. Contohnya apa aja itu? Misalnya yang mau dilakukan. Contohnya kayak pengembangan bakat, kalau ada yang bisa main gitar atau main drum gitu, kita bisa bikin band. Terus nanti sewaktu-waktu kalau ada lomba kan kita bisa ikut gitu. Terus kalau kalau ada ekstra kulikuler bagi yang minat, kita bisa mengadakan dan pada berpartisipasi dan mengajak. Ya. Itu. Oke, kasih tepuk tangan buat tanggapannya. Ya. Pak Ari minta tanggapannya untuk Bapak Ibu Guru. Sorry, ya sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Jujur tadi rada kurang nyemak, dari untuk Anggi sama si Elan ya. Terus gini aja, Pak Angga pengen memberi tanggapan soal tadi. Untuk Pak Angga tertarik dengan Anggi tadi, jadi yang paling utama dia pengen mengembangkan tadi saya kembangnya di musik juga. Waktu SMP kan mungkin lagi seneng-senengnya, apalagi sekarang media dalam arti media musik banyak sekali ya, apalagi didukung oleh sekarang masih selain YouTube ada Spotify. Jadi dari situ mungkin media anak-anak untuk tumbuh kembang dalam dunia musik. Jadi kan kadang mau belajar itu kalau tidak ada musik kadang anyep. Jadi banyak yang belajar sampingannya dengarkan musik, entah itu musik K-pop ya, Korea ya, K-pop ya berarti ya. Nah, kemudian dia mungkin genre-genrenya sendiri-sendiri ya, dari rock dan sebagainya. Jadi Pak Angga tadi tertarik ya, semoga ya memang pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nanti tidak tahu siapa yang menang, tapi Pak Angga acungi jempol untuk calon untuk ketua dan wakil ketua OSIS dari kelas 8A. Gitu saja dari Pak Angga, matur nuwun. Mau menanggapi? Udah cukup kayaknya. Oke, kalau udah cukup kasih aplaus dulu buat calon dari kelas 8A. Oke. Silahkan duduk. Oke, kita lanjut lagi ke calon dari kelas 8B. Mari kita
sambut Aca dan Diva. Ya, selamat pagi teman-teman. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih atas tempat dan waktunya yang telah diberikan kepada kami. Saya Gracia Fortuna Asafriarta, Dan saya Gracia Divalesti, perwakilan dari kelas 8B sebagai kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Ya, jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMP Krista Gracia. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMP Krista Gracia yang berperan aktif memajukan dan mengembangkan sekolah dalam mewujudkan insan yang religius, cinta keberagaman, unggul dalam prestasi, cinta budaya, peduli lingkungan, serta berwawasan global. Baik, adapun misi saya untuk mencapai visi tersebut adalah yang pertama, membudayakan dan menumbuhkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua adalah mewujudkan SDM SMART, yaitu sigap, musyawarah, aktif, responsif, dan teliti. Yang ketiga yaitu menumbuhkan budaya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Yang keempat adalah mewujudkan warga sekolah yang peduli dalam pelestarian alam serta penanggulangan kerusakan lingkungan. Yang kelima yaitu melestarikan dan mengembangkan seni budaya melalui berbagai event dan kegiatan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana informasi, komunikasi, dan promosi melalui akun media sosial resmi SMP Krista Gracia dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik, demikian visi dan misi yang bisa saya sampaikan. Saya Gracia Fortuna mengharapkan kepada teman-teman semua untuk jangan ragu memilih saya sebagai Ketua OSIS SMP Krista Gracia periode 2022-2023. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, mantap sekali ya visi misinya ya, tegas dan jelas ya. Baik, langsung saja kita akan mulai untuk tanya jawab, merespon. Calon yang lain boleh tanya juga. Kalau tadi Vidi juga bertanya, mungkin boleh bertanya ke Aca. Monggo silakan angkat tangan. Pak, Elan mau memberi tanggapan atau pertanyaan. Oke, silakan. Oke, jadi kan tadi ada beberapa ada misi ya tadi beberapa. Bagaimana kalau beberapa ada yang dari visi itu dari misi itu tidak terjalankan dengan baik. Apa yang langkah yang akan kamu ambil? Ya, jika salah satu atau beberapa misi yang saya sebutkan tadi tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan harapan kita, yang pasti kita akan berdiskusi lagi dengan pengurus OSIS lainnya dan mereview, oh ini salahnya di mana sih, oh ini di sini, atau mungkin apa penyelesaiannya di mana, problem solvingnya gimana, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Iya. Oke, jadi jika ada apa tadi? Jika ada
misi yang mungkin belum terlaksana ya, atau mungkin ada kendala, akan dimusyawarahkan lagi, didiskusikan lagi bagaimana baiknya, terus kemudian kapan akan dilakukan. Begitu ya kurang lebih ya? Iya, kurang lebih begitu, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan dari kelas 8B. Oke, Kiko. Oh ya, tadi Anda mengatakan bahwa dalam misi itu cara untuk melestarikan lingkungan, ya kan? Nah, itu ada program apa aja? Dan lingkungan itu lingkungan sekolah saja apa lingkungan sekitar kita? Ya, jadi yang misi yang peduli akan pelestarian lingkungan tadi ya. Iya. Jadi kita akan mengusahakan pelestariannya itu di dalam lingkungan sekolah, juga di luar lingkungan sekolah, dan akan membentuk siswa itu bisa menumbuhkan rasa kepedulian akan alam sekitar. Dan mungkin kita di sekolah akan melakukan reboisasi atau menanam tanaman, bisa di green school, menanam tanaman atau sayuran yang nanti kan jika menanam pasti kita akan menuai, kita akan panen. Nah, hasil panen tersebut rencananya kita bisa sumbangkan kepada orang-orang yang kurang mampu dalam kebutuhan pangan. Seperti itu, Kiko. Oke, baiklah, terima kasih atas sudah menjawab. Ya, terakhir kelas 8C, silakan. Halo. Hai. Tadi ada kata menumbuhkan rasa aktif gitu. Nah, saya mau bertanya, kan ada beberapa teman-teman kita yang sampai sekarang tuh mereka nggak aktif dalam berangkat ke sekolah. Nah, sekarang saya mau tanya, gimana sih caranya untuk geret mereka atau ngajak mereka supaya mereka tuh bisa lebih lagi aktif untuk datang ke sekolah gitu. Untuk siswa yang kurang aktif datang ke sekolah ya. Kamu juga bisa Baik. ngomong, bisa Diva ngomong, gantian. Oke, mungkin kalau untuk hal itu kita bisa mengingatkan mereka, anak-anak atau teman-teman kita yang kurang aktif masuk sekolah, kita bisa japri mereka, chatting, mengingatkan mereka bahwa hari ini jadwal mereka sekolah atau belajar, jadi mereka bisa menumbuhkan kedisiplinan diri sendiri. Oke, terima kasih Diva, Aca. Iya, mantap. Kasih plus buat Tirsa dan tanggapannya. Oke, sekarang lanjut ke tanggapan dari Bapak Ibu Guru atau pertanyaan. Terima kasih untuk waktunya Pak Ari. Ya, saya tadi suka banget dengan terutama dengan misinya dari wakil kelas 8B ya, dari Mbak Aca sama Mbak wakilnya. Nah, untuk misi tadi ada 6 item atau 6 buah, yaitu jangan saya sebutkan nanti semakin lama. Bagaimana cara Mbak Aca kalau terpilih nanti bagaimana menyusun misinya itu sebagai program tahunan kalian seperti itu? Pekerjaannya maksudnya. Program kerjanya ya Pak. Oke, baik. Jadi kita akan memprogramkan yang pertama adalah berperan aktif. Jadi OSIS akan berperan aktif, pengurus OSIS akan berperan aktif, ikut mendukung dan berkontribusi dalam segala kegiatan positif yang akan diadakan oleh sekolah, maupun nanti mungkin ada siswa-siswa yang akan request gitu, Mbok ngadain ini gitu, event misalnya lomba
lomba lomba kelas meeting atau mungkin lomba cerdas cermat antar kelas gitu Pak. Terus yang ada lagi yang peduli lingkungan tadi Pak. Jadi kita akan mengajak para siswa, mengajak teman-teman itu untuk melestarikan lingkungan, untuk menjaga kebersihannya, reboisasi juga, dan kalau misalnya menebang gitu, nebang pohon juga menerapkan metode tebang pilih. Nah itu kita bisa lakukan di dalam lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Contohnya nanti kalau di luar lingkungan sekolah, misalnya di luar pagar gitu Pak, bisa nyapu-nyapu apa gimana gitu. Pokoknya nyabutin tanaman liar gitu Pak. Dan kita juga akan mengusahakan itu dengan misi kita, yaitu membudayakan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Jadi Pak, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas itu kita sebagai pengurus OSIS, khususnya kami berdua akan bekerja keras, yaitu mengerjakan tugas dengan berusaha, giat dan rajin, kerja cerdas. Bekerja tidak hanya mengandalkan fisik atau tenaga, tetapi juga mengandalkan pikiran untuk mengambil tindakan secara efisien dan efektif. Ya, yang terakhir adalah kerja tuntas. Kita tidak hanya kerja setengah-setengah. Kita akan mampu, kita akan mengusahakan hasil yang terbaik bagi kemajuan OSIS SMP Krista Gracia dan sekolahnya juga. Kayak gitu Pak. Tepuk tangan buat ketua dan wakil ketua OSIS sekolah kelas 8B. Ya, pemaparan yang sangat menarik ya. Kita lanjut langsung ke pasangan yang terakhir dari kelas 8C. Saya persilakan Vindi dan Farel. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat kebaikannya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan penuh sukacita. Kami juga berterima kasih atas kepercayaannya sehingga kami dapat menjadi salah satu kandidat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS SMP Krista Gracia Klaten. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kami kepada Bapak dan Ibu guru serta teman-teman. Nama saya Vindi Estakolin dari kelas 8C. Dan juga nama saya Novrian Farel Rubiman dari kelas 8C. Menjadi pemimpin memang bukanlah hal yang mudah, tetapi waktu, proses serta pengalaman akan membentuk saya menjadi pribadi dan pemimpin yang baik. Saya akan mengambil tanggung jawab penuh dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik demi berjalannya organisasi siswa intrasekolah yang saya pimpin nanti juga untuk kemajuan sekolah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjabarkan keinginan visi serta misi saya untuk kedepannya. Adapun visi kami adalah untuk meningkatkan kualitas sekolah yang bermutu tinggi, berakhlak mulia, jujur, tampil beda, kreatif, adil, serta disiplin. Agar visi tersebut dapat berjalan secara optimal, maka adapun beberapa misi yang saya rancang, antara lain: yang pertama, mengadakan event yang berkaitan dengan hari-hari besar dan olahraga sebagai tolak ukur ke depannya. Yang kedua, membentuk karakter pengurus yang cerdas dan solid. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang dapat mempererat hubungan positif antara guru dan siswa. Yang keempat, mengaktifkan program kerja yang sebelumnya telah ada namun belum terjalan dengan baik. Yang kelima, menertibkan kembali peraturan yang sudah mulai longgar sebelumnya. Yang keenam, mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pembelajaran berbasis online untuk kemajuan siswa. Yang terakhir, mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Untuk menerapkan jalannya visi misi tersebut, maka kami akan sampaikan program kerja yang akan kami terapkan melalui onsite maupun online bila ada kesempatan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Yang pertama, jika biasanya ada event olahraga secara onsite, karena keterbatasan kita jarang bertemu di masa pandemi saat ini, maka kita akan mengadakan lomba olahraga secara online, contohnya dengan lomba e-sport. Yang kedua, mengadakan ibadah bersama di saat hari keagamaan. Yang ketiga, membuat jadwal bakti sosial untuk orang yang membutuhkan. Yang keempat, membuat agenda tahunan kegiatan seminar yang dengan materi pembentukan karakter dan budi pekerti. Yang kelima, membuat agenda lomba kerajinan tangan antar kelas. Yang keenam, seminggu atau sebulan sekali akan diadakan challenge-challenge menarik di media sosial seperti Instagram atau TikTok. Yang ketujuh, kami juga akan rajin mengupload story mengenai this or that, bingo, rekomendasi buku atau film, mengadakan giveaway sederhana melalui media sosial. Yang terakhir, mendayagunakan organisasi siswa intrasekolah atau sepenuhnya membentuk tim khusus berisi siswa pilihan untuk melakukan peer counseling dan menumbuhkan iklim anti perundungan untuk peduli terhadap mental health remaja, karena mungkin remaja sekarang sudah banyak yang sedang terkena masalah, jadi bisa diberikan ceritanya kepada kita, dan puji Tuhan bila kita bisa memberikan solusi untuk mereka. Sekian penyampaian visi misi OSIS dari kami. Kami meminta doa dan dukungan guru dan teman-teman sekalian untuk mendukung kami dalam pemilihan calon ketua dan wakil OSIS SMP Krista Gracia Klaten. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Jika masih banyak kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mantap. Saya dengar tadi sriwing-sriwing yang terakhir tadi, saya sangat suka. Jadi tadi kurang lebih yang diungkapkan bahwa ketika nanti Vindi dan Farel jadi, itu akan juga memberikan perhatian kepada kasus-kasus bullying atau teman-teman yang jadi korban perundungan. Wah, itu sangat mulia sekali, karena disadari atau tidak di lingkungan, apalagi di lingkungan sekolah ya yang jamak dengan berbagai karakter, itu pasti pasti ada kegiatan atau aktivitas yang mungkin ya sifatnya bully. Jadi saya sangat setuju. Oke, langsung saja saya buka pertanyaan untuk kelas lain, kelas 8A, silahkan. Pak Dani. Oke, Dani. Tadi kan ada visi atau misinya memajukan sekolah ya. Nama saya Dani dari kelas 8A. Tadi visi atau misinya itu memajukan sekolah ya. Contoh kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memajukan sekolah? Terima kasih. Melalui program kerja dan mempromosikannya di sosial media seperti di Instagram atau TikTok, dibuat semenarik mungkin supaya orang-orang tertarik dengan SMP kita. Ya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Gevi dari kelas 8C. Pertanyaannya mengenai pembulian. Jadi kan ada beberapa kasus yang mungkin nggak diketahui sama guru atau teman-teman. Jadi itu cara mengenanganinya gimana? Terima kasih. Iya, memang banyak yang tidak diketahui ya. Jadi nanti bisa private gap. Jadi misalnya kita akan membentuk tim yang ingin bercerita, bisa ke kami, dibuat untuk tim khusus ya. Jadi yang bisa menjaga privasi saja. Jadi kalau kita bisa kasih solusi kan puji Tuhan gitu. Oh ya. Terima kasih. Oke, mantap, kasih tepuk tangan. Kita langsung ke tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Saya minta
tolong untuk Bapak Kuncoro untuk memberikan tanggapannya untuk mungkin ke semua ya, ke semua anggota. Monggo silahkan Pak Kun untuk memberikan tanggapan atau pertanyaannya kepada anak-anak. Ya. Selamat siang semua. Ya. Untuk para kandidat, hari ini saya cukup terkesan dengan penyampaian visi misi dari para kandidat ya. Bagus. Nah, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan untuk semua kandidat. Yang pertama, pertanyaan yang paling mendasar dulu, ya. Apa sih OSIS itu? Silakan semua berdiri. Yuk, Semua berdiri. silakan dari pasangan Vindi dulu. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah atau bisa dikenal lebih dengan mitra sekolah. Jadi itu juga membantu seperti event-event besar sekolah dan peduli terhadap siswa-siswi SMP Krista Gracia juga. Ya, oke. Berikutnya. Ya, baik Pak Kun. OSIS itu adalah organisasi organisasi siswa intra sekolah. Oh, saya. Menurut kami, OSIS itu adalah organisasi yang seperti jembatan untuk siswa ke guru gitu. Jadi OSIS ini yang menyampaikan ke guru, siswa menyampaikan ke OSIS, lalu OSIS menyampaikan ke guru. Seperti itu. Ya, oke. Organisasi siswa intra Sekolah. Menurut para kandidat, seberapa penting sih OSIS? Kenapa sekolah harus ada OSIS? Nggak usah ada OSIS. Nah, coba sampaikan pendapat kalian. Seberapa penting OSIS itu harus ada di sebuah sekolah? Tidak harus ketuanya ya, wakil juga punya peran atau andil ya. Silakan. Jadi gantian boleh. Dengan pasangannya. Seberapa penting OSIS itu? Jadi OSIS Untuk itu sekolah. penting, ya cukup penting untuk membantu sekolah dalam event-event atau mempererat hubungan guru dan siswa dan sesama siswa-siswi SMP Krista Gracia. Membantu dan Dan berjalannya event-event juga. menjembatani guru dan siswa. Ya, oke. Yang lain? Oke, yang lain? Siapa dulu? Oke. Jadi seberapa penting OSIS itu? Menurut saya OSIS itu sangat penting karena bisa membangun dan bisa menggali potensi-potensi siswa melalui event-event yang diadakan oleh OSIS dan juga bisa mempererat tali silaturahmi antara guru dengan siswa karena OSIS merupakan kandidat-kandidat OSIS itu juga para siswa itu sendiri. Seperti itu, Pak Kun. Oke. Ya. 8A. Menurut kami, seberapa penting OSIS di sekolah itu, seperti visi kami tadi, OSIS sebagai wadah untuk para siswa meningkatkan potensi yang ada, sehingga siswa-siswa bisa menunjukkan bakat-bakat yang mereka punya, dan kita membantu mereka untuk memberikan tempat seperti nanti diadakan event dan lain-lain, seperti itu. Ya. Oke. Jadi OSIS ini adalah mitra ya bagi sekolah. Mitra. Nah, kalau itu mitra berarti OSIS juga punya peran yang aktif untuk
setiap usaha memajukan dan mengembangkan sekolah. Jadi OSIS punya peran yang aktif melalui apa? Ya melalui kegiatan-kegiatannya ya, yang langsung berhubungan dengan para siswa. Oke, berikutnya tadi di visi kalian saya dengar ya dari ketiga kandidat menyinggung soal media sosial. Ya, media sosial. Saya lihat tadi, saya dengar seperti itu. Nah, kita tahu ya, media sosial saat ini menjadi satu hal yang sangat populer di kalangan semua lapisan masyarakat, bahkan ya, tidak hanya kalangan terpelajar ya, bahkan yang mungkin orang-orang yang di luar pendidikan, begitupun juga mereka sangat aktif bermedia sosial. Nah, menurut kalian ya, dikaitkan dengan tadi peran dan fungsi OSIS sebagai sarana promosi sekolah, seberapa penting kekuatan media sosial ini menurut Anda? Oke, menurut saya sepenting apakah itu media sosial? Menurut saya untuk di masa pandemi ini sosial media itu sangat penting karena saat ini orang-orang itu melihat lewat handphone, lewat internet. Jadi mereka mencari informasi apapun itu lewat internet dan media sosial. Jadi nanti dengan media sosial kita bisa menunjukkan tentang sekolah, menunjukkan apa saja yang kegiatan dan lain-lain yang dilaksanakan oleh SMP Krista Gracia. Oke, ya, silakan. Media sosial di masa pandemi seperti ini menurut saya sangat penting, Pak. Karena untuk mempromosikan sekolah juga itu cepat, bisa melalui Instagram atau TikTok, dibuat semenarik mungkin. Kalau syukur-syukur kalau misalnya diposting di TikTok bisa masuk FYP kan, Pak. Jadi orang-orang lebih mengenal SMP Krista Gracia juga, di Instagram juga lebih cepat. Jadi supaya masyarakat bisa mengetahui SMP Krista Gracia dan tertarik kepada sekolah kita melalui media sosial. Oke, baik. Jadi seberapa penting OSIS itu berperan aktif di media sosial? Itu menurut saya sangat penting, Pak. Karena media sosial kali ini tidak hanya dipakai oleh anak muda. Jadi khalayak ramai, khalayak umum pun memakai media sosial guna mencari informasi dan guna mencari bisa berkomunikasi lewat media sosial, dan kita akan mengusahakan dalam program kerja kita akan mempromosikan keunggulan-keunggulan yang ada di SMP Krista Gracia, baik itu prestasi, fasilitas, dan juga program belajar di SMP Krista Gracia melalui media sosial. Kita akan berkreasi, mungkin membuat poster, pamflet atau lain sebagainya, gitu, Pak. Ya, media sosial ini menjadi satu sarana untuk saat ini ya. Ini sarana yang sangat efektif untuk mengenalkan sekolah kepada masyarakat luas ya. Jadi jangkauan yang tidak terbatas, cepat ya. Ini membuat apa ya? Masyarakat lebih bisa mengakses apa sih yang ada di dalam SMP Krista Gracia itu melalui ya media sosial, bisa IG, bisa Facebook,
YouTube bahkan ya. Nah, saya melihat saat ini yang sudah ada di akun media sosial itu IG ya, IG. Meskipun secara pengelolaan itu belum dikelola dengan lebih baik ya, belum di-manage dengan lebih baik. Nah, OSIS sebagai kalian kan generasi milenial ya, yang tentu sudah akrab dengan hal-hal yang berbau digital. Justru kekuatan kalian ya sebagai anak milenial, justru kekuatannya adalah di bidang digital, karena kalian lahir di zaman digital ya, sehingga platform digital ini bisa kalian manfaatkan ya dengan baik dan tentu dengan bertanggung jawab ya, karena kalau kita sudah bermedsos itu harus bertanggung jawab ya, apa yang kita sampaikan di situ, konten-konten yang kita buat di situ harus bertanggung jawab. Nah, mungkin ke depan ditambah lagi ada akun atau channelnya OSIS SMP di YouTube ya. Nah, kemudian rencanakan dengan konten-konten yang cukup menarik. Nah, jadi sekaligus kesempatan untuk menjadi YouTuber sekolah juga terbuka buat kalian. Nah, ini untuk memilih kamu. Silakan. Oke, karena kami akan menjadikan OSIS SMP Krista Gracia lebih maju dan berkembang lagi di sekolah kita ini. Baik, jadi kenapa harus memilih saya, harus memilih kita? Karena kami akan mewujudkan OSIS SMP Krista Gracia dengan sumber daya manusia yang smart, yaitu sigap, musyawarah, aktif, responsif, dan teliti. Oke, selanjutnya smart ya. Yuk, terus kami akan melakukan sebuah kemajuan dan juga kami akan melakukan visi dan misi kami. Yang dekat. Kencang dekat. Kami akan melakukan sebuah kemajuan di sekolah dan juga kami akan melakukan visi dan misi kami. Kami akan berusaha semaksimal kami untuk menerapkan semua program kerja yang sudah kami tulis. Maka dari itu kami butuh dukungan teman-teman sekalian supaya OSIS SMP Krista Gracia juga lebih maju. Kita juga membutuhkan dukungan satu sama lain. Jadi saya meminta doa dan dukungan dari teman-teman sekalian. Iya, sudah. Oke, lanjut. Jika teman-teman memilih kami menjadi wakil ketua OSIS dan calon ketua OSIS, kami akan membuka ini untuk semisal ada yang mau membuat event e-sport contohnya, terus nanti kita bisa obrolkan lagi, lalu kita bisa upload di YouTube dan jadikan konten. Soalnya di masa sekarang banyak ya. Jika teman-teman memilih kami, yang akan kami lakukan itu seperti tadi, kami membuka ruangan untuk teman-teman menunjukkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman menunjukkan bakat-bakat yang dimiliki mereka, dan kami akan berusaha jika nanti ada yang mengusulkan
aku usul dong mau ada kegiatan ini. Nah, nanti kami akan mengobrolkan kembali. Jika nanti kami bisa menemukan jalannya, kami akan melaksanakan yang diusulkan itu. Terima kasih. Ya, oke. Itulah ya pernyataan dari para kandidat yang bisa kalian gunakan untuk mempertimbangkan besok pada saat pemungutan suara ya. Kandidat atau calon mana yang menurut kalian terbaik untuk dipilih ya. Jadi ini ada 3 pasang, kemarin ada 3 pasang, berarti ada 6 pasang kandidat ya Pak Ari ya. Ya, untuk para kandidat terima kasih kalian telah memberikan pandangan-pandangan kalian. Tetap semangat ya, siapapun nanti yang terpilih tentu bukan karena yang lain tidak baik atau tidak bagus ya, tetapi memang teman-teman para guru itu hanya bisa mempercayakan jabatan ketua OSIS ini pada sepasang calon ketua dan wakil ketua. Nah, tentu yang nanti tidak terpilih bisa berkontribusi, berpartisipasi di dalam organisasi OSIS ini ya, melalui pengurus seksi ya. Ya. Oke. Saya ucapkan terakhir, tidak hanya seperti tadi Aca bilang, tidak hanya bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja tuntas, tetapi bekerja cepat, bekerja tepat, bekerja akurat. Oke, selamat. Yuk, belum? Oke, kita sudah selesai, kita sudah di penghujung acara.